Biarlah ucapan ini mengalir dari hati kami ya Tuhan, yang kami bawa di hadapan-Mu, karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang hadir dalam hidup kami dan terus menyertai kami, bahkan selalu ada bersama dengan kami. Biarlah Tuhan, di dalam setiap ibadah, di dalam setiap doa, dalam setiap hubungan dengan Engkau, selalu ada hati kami yang ada di sana, sehingga segala apapun yang ada dalam hati kami, Engkau mengetahui dan Engkau berbicara. Tolong kami untuk menangkap kebenaran firman-Mu ya Bapa, sehingga kebenaran firman-Mu bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi boleh menjadi tuntunan yang hidup, yang memberi kelegaan, yang memberi kepastian, yang memberikan pencerahan, yang mendatangkan kesembuhan, yang mendatangkan pemulihan. Terima kasih Bapa di surga. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah Bapa, urapi kami semua, menangkap apa yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini tanggal 26 ya. Di penghujung bulan Januari. Kayaknya kita baru lihat kembang api Saudara ya kan. Ya, Happy New Year walaupun 3 hari lagi Happy New Year Chinese. Saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu itu begitu cepat berlalu saudara ya kan. Tetapi satu hal yang kita tahu, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Yang setuju katakan amin. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema ya. Kalau bisa ditampilkan saudara ya. Temanya ini ya seperti ini. Ya, belum dinyalain. Nah, seperti ini. Apa saudara? Enggak nyambung, ya, saudara kan? Ada yang enggak ngerti bahasa Ibrani ini, saudara? Oh, bukan bahasa kita ya. Oke, ya enggak nyambung. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat kegagalan dalam berkomunikasi, ternyata bisa mengakibatkan orang bisa gagal paham, ya. Kemudian gagal fokus, kemudian gagal taat, dan akhirnya gagal membangun hubungan. Karena apa saudara? Karena kegagalan dalam berkomunikasi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata 85% ini menurut penelitian saudara. 85% kesuksesan dalam hidup ditentukan oleh keterampilan sosial kita dalam membina hubungan. Termasuk bagaimana kita berkomunikasi. Ya. Nah kemudian selain itu menurut psikolog Sidney Jourard, sebagian besar sukacita dalam hidup dan sebagian besar masalah merupakan akibat hubungan dengan orang lain. Oh kalau kayak gitu supaya jangan ada masalah, jangan punya hubungan dengan orang lain. Termasuk suami atau istri kita, itu menimbulkan masalah. Percayalah, saudara ya kan. Tetapi maksudnya di sini adalah menimbulkan permasalahan karena apa? Di dalam hubungan tersebut terdapat komunikasi yang gak nyambung saudara. Sehingga apa? Sehingga mendatangkan permasalahan. Tapi ketika komunikasi itu nyambung, maka hubungan itu mendatangkan sukacita. Ya. Dulu waktu pacaran saudara, biasanya kalau lagi datang ke rumah doi gitu, ya. Biasanya apa saudara ya kan? Ditawarin ya, mau kopi apa teh itu saudara ya kan. Ya begitu ya. Ya. Udah kalau kopi ketuaan ya saudara. Kalau dulu kan orang tua yang minum kopi saudara kan. Ya kan sekarang orang ngopi itu nggak ada usianya. Ya kan kalau dulu kopi wah itu orang tua. Kalau di kampung saya ya, kalau nggak tahu di kampung saudara. Ya. Di kampung saya itu orang tua kalau minum kopi ya. Cuman saya suka jilatin sisanya saudara, ampasnya itu karena manis-manis pahit gitu saudara ya kan. Dulu ya masih zaman kegelapan. Nah saudara, saudara perhatikan baik-baik ya. Terus ketika sudah mulai tunangan atau masuk dalam rumah tangga biasanya apa saudara? Si suami atau istri sudah mulai tahu kebiasaannya atau kesukaannya. Setuju saudara ya kan? Ya. Mau minum apa nih? Gitu saudara ya kan. Saya tiap pagi kalau sama istri saya tanya, kamu mau minum apa? Gitu. Sampai hari ini saudara. Kecuali pagi tadi karena saya ada pelayanan di luar. Biasanya begitu ya. Nah, tapi terkadang begini saudara, karena komunikasinya bagus, hubungannya terbangun gitu saudara kan. Suaminya cukup berkedip, kedipan kanan kopi, kedipan kiri teh. Gitu saudara kan. Ketika dia singkong goreng keluar.
Iya, ini komunikasinya bagus, saudara ya kan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan ya. Ya. Terus juga kalau misalnya istrinya ke mall gitu, saudara ya kan. Ya kan. Mama boleh lihat apapun, ya kan. Pegang apapun, tapi perhatikan kepala papa. Kalau papa manggut, angkat, bayar. Tapi kalau papa geleng-geleng, itu berarti papa nggak setuju. Ternyata setelah dibawa ke mall, banyak gelengnya daripada manggut. Ini komunikasinya saudara ya kan. Tapi saya mau katakan pada saudara, ketika kita membangun hubungan yang baik, komunikasi itu sebenarnya saudara, komunikasi yang baik membangun hubungan itu menjadi baik. Amin saudara. Komunikasi yang jelas membangun hubungan yang pasti, yang jelas. Begitu ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat, demikian pula hubungan kita dengan Tuhan seringkali dilakukan tanpa pemahaman yang benar. Sehingga apa saudara? Hubungan kita dengan Tuhan tanpa komunikasi yang benar tidak terbangun dengan baik. Akibatnya apa? Datang kepada Tuhan, katanya punya hubungan dengan Tuhan, tapi gak punya dampak apa-apa. Setuju ya? Ya, gak punya dampak apa-apa. Ya, udah berapa lama ikut Tuhan? Oh, dari sejak dalam kandungan Pak. Keluar langsung nama Alkitab. Iya kan? Nama Alkitab sesuai dengan abjad. Anak pertama Ayub. Mohon maaf kalau ada yang sama. Anak kedua siapa? Belsasar. Keren. Anak ketiga yang mulai dari C apa ya? Bingung juga saudara kan. Christ. Wah, terlalu sakral saudara ya kan. Ya. Nah, saudara yang dalam Tuhan, pada prinsipnya saya mau katakan kepada saudara ya kan. Artinya begini. Artinya hubungan kita dengan Tuhan itu harusnya mendatangkan perubahan. Yang setuju katakan amin. Ya. Ini kata orang dulu saudara ya kan. Orang sekarang saya nggak tahu ngomongnya bagaimana. Dulu katanya begini ya. Kalau dia memang satu jodoh gitu. Makin lama dia berumah tangga mukanya makin mirip. Ada yang pernah mendengar seperti itu dari orang dulu ya. Walaupun saudara adalah orang sekarang ya saudara ya kan. Pernah gitu saudara kan? Makin lama makin mirip gitu ya kan. Jangan sampai ketukar aja ya kan. 20 tahun menikah, suami istrinya yang pakai kumis, suaminya enggak. Itu bahaya. Itu jangan sampai seperti itu saudara ya kan. Itu bukan begitu, bukan karena hubungan yang baik. Itu kesalahan gender saudara ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini ya, komunikasi yang baik maka akan mendatangkan hubungan yang semakin intens dan juga semakin bagus. Dan hubungan yang bagus itu seharusnya mendatangkan perubahan. Setuju saudara ya? Mendatangkan perubahan. Makanya ketika kita berkata, oh saya punya hubungan dengan Tuhan, saya adalah anak Allah, kurang apa lagi, dia Bapa, aku anak, berarti satu keluarga dong. Ini kalau di RT ini satu kakak. Tapi masalahnya kita nggak pernah lihat sifat Bapa di surga dalam dirimu. Nah ini pertanyaan, lu anak siapa? Bukan hanya status, tetapi perubahan, sifat. Amin saudara. Semua kita ketika kita percaya kepada Yesus, kita punya status yang baru sebagai anak Allah. Amin. Tapi sifat Bapaknya ada nggak di situ? Pertanyaannya kan begitu saudara ya kan. Nah saudara yang gak dalam Tuhan, apakah ada orang, ada contoh di Alkitab yang enggak nyambung. Saya beberapa saja saya kutip saudara. Ada. Contohnya apa? Petrus dan Yesus. Waktu Yesus berbicara tentang penderitaannya, waktu Yesus berbicara tentang apa yang akan dialaminya sebagai sebuah project, bukan hanya sebagai sebuah project, bukan hanya project biasa, tapi project ketaatan kepada Bapa di surga yang mendatangkan keselamatan bagi setiap orang percaya. Ketika dia berbicara seperti itu, anak manusia akan ditangkap, akan disiksa, akan diolok-olok, akan dihakimi, bahkan akan disalib, bahkan akan mengalami penderitaan dan mati. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Petrus waktu Yesus ngomong begitu dia tarik tangan Yesus. Hendaklah itu tidak terjadi dalam kehidupanmu. Yesus katakan apa saudara? Yesus berkata apa saudara? Bukan begitu bro. Gua mau mengalami penderitaan supaya orang diselamatkan. Enggak kayak gitu saudara. Kau iblis.
Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Berarti apa? Enggak nyambung. Setuju ya? Ini contoh. Kemudian yang kedua, di dalam perjanjian lama, seorang nabi yaitu namanya Yeremia dengan rakyat Yehuda. Yeremia ini saudara, seorang hamba Tuhan yang kalau hari ini saya katakan hamba Tuhan ini hamba Tuhan yang paling gagal. Selama dia melayani kurang lebih mungkin sekitar 33 tahun saudara. Dia melayani 23 atau 33 tahun, dia melayani saudara. Tidak ada satu orang pun yang bertobat. Pelayanannya penuh dengan pengorbanan, penderitaan luar biasa, dimasukkan ke dalam sumur becek saudara. Kemudian juga dia bakar roti di atas nyala api dari kotoran hewan dan sebagainya. Kemudian lama berada di teras istana kerajaan. Dingin, kehujanan di situ dan sebagainya saudara. Mengalami penderitaan yang luar biasa. Sedikit orang bertobat. Kenapa saudara? Karena bangsa Yehuda pada saat itu berpikir begini. Ngapain kita dengar perkataan Nabi? Ngapain kita dengar suara Tuhan dari mereka? Kita kan punya bait Allah. Kita beribadah di bait Allah kok. Kita beribadah dan melakukan korban kok. Ngapain kita dengar suara kenabian ini? Padahal pada satu bangsa Yehuda di ujung penantian untuk masuk dalam pembuangan. Bait Allah ada, pelayanan ada, tapi tidak menyuarakan suara Tuhan. Sehingga Tuhan bangkitkan seorang nabi yang bernama Yeremia untuk bicara atas nama Tuhan dengan tegas, dengan keras. Mereka menolak karena apa? Mereka berpikir nabi ini tidak layak didengar. Dan pada akhirnya Yehuda masuk dalam pembuangan. Amin saudara. Jadi jangan pernah berpikir kalau saudara sudah beribadah di gereja, melayani di gereja, saudara sudah berpikir bahwa saudara sudah nyambung dengan Tuhan. Belum tentu. Amin. Ini faktanya. Di Yerusalem ada bait Allah. Mereka melakukan ritual ibadah dan juga pengorbanan. Tapi mereka mengabaikan suara Tuhan yang berseru dari seorang nabi yang Tuhan angkat. Namanya Yeremia. Saya merenungkan saudara, jadi di sini bicara tentang apa? Ibadah saja tidak cukup. Baca Alkitab saja tidak cukup. Tetapi harus ada komunikasi yang nyambung dengan Tuhan. Sehingga terbangun hubungan yang mendatangkan perubahan. Yang setuju katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa contoh lagi tapi kita tidak angkat itu. Ya. Mari kita lihat saudara pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini. Ya. Kita lihat sama-sama di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Dikatakan begini saudara ya kan. Ini suara Tuhan melalui Yesaya kepada bangsa Yehuda pada saat itu. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara perhatikan baik-baik, carilah Tuhan. Ini merupakan sebuah ungkapan yang sifatnya kiasan. Tuhan itu tidak sama dengan barang hilang. Tuhan itu tidak sama dengan sesuatu yang sudah kita temukan lalu tiba-tiba lenyap. Lalu kita harus kejar dan cari, bukan begitu saudara. Nah di dalam terjemahan yang lain saudara dikatakan begini. Mari kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kita baca sama-sama, 2, 3. Kembalilah kepada Tuhan selama masih dapat, berseluruh kepadanya selama ia dekat. Berarti apa di sini saudara? Kembali kepada Tuhan. Kenapa kita perlu mencari Tuhan? Kenapa kita perlu kembali kepada Tuhan? Karena begini, saudara tahu rancangan Tuhan itu rancangan yang luar biasa, amin. Rancangannya bagaimana saudara? Rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan kemenangan. Itu untuk semua orang, amin. Untuk semua orang percaya, amin. Saudara perhatikan baik-baik. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara pahami dengan baik, kenapa kita perlu yang namanya mencari Tuhan atau kembalilah kepada Tuhan, supaya apa? Nah, saudara, inilah yang perlu kita pahami dengan baik. Kenapa? Karena hal ini, kenapa kita perlu mencari Tuhan? Karena ketidaknyambungan ini harus diselesaikan. Saudara jangan berpikir kalau saudara nggak ngerti tuntunan Tuhan, saudara merasa aman. Ya, ini bahaya sekali. Ya.
Apalagi kita menolak firman-firman Tuhan yang sifatnya itu menuntun, menegur, menasehati, bahkan memperingatkan kita. Kita berpikir tuntunan Tuhan itu yang nyaman-nyaman saja. Saya mau katakan pada saudara, ini salah besar, hati-hati saudara. Ya. Nah saudara, kenapa kita perlu mencari Tuhan? Karena jawabannya ini saudara, kita lihat lagi. Kita lihat lagi saudara, di dalam Yesaya 55, 8 dan 9. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab rancanganku apa? Bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan 9. Seperti apa? Tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ada gap, ada jarak, ada hal yang tidak bisa disambungkan kalau kita tidak mencari Tuhan. Saya ulangi. Antara rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Antara cara hidup kita dengan cara hidup yang Dia inginkan. Ada gap. Jika kita tidak mencari Tuhan, gap itu tetap ada. Makanya ketika menjadi orang Kristen, otomatis tidak otomatis berubah. Setuju saudara? Karena apa? Ada gap itu. Mari kita lihat lagi dalam terjemahan yang lain, saya akan bacakan buat saudara ya. Dikatakan begini. Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu. Maka tadi dikatakan apa kepada Petrus? Engkau hanya memikirkan apa yang ada dalam pikiran manusia. Tetapi engkau tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan. Enggak nyambung. Amin saudara. Ada gap. Terus kita lihat lagi. Dan jalanku bukan jalanmu. Cara hidupku yang kuinginkan. Cara hidupmu yang kuinginkan. Tidak sama seperti cara hidupmu yang sekarang ini. Ada gap yang tidak bisa diselesaikan hanya karena kita beribadah. Hanya karena kita baca Alkitab. Hanya karena kita suka berdoa saja. Enggak. Nanti kita akan lihat. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu. Dan jalanku di atas jalanmu. Langit dan bumi tidak bisa menyatu. Ada gap. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apakah saudara paham tentang hal ini bahwa ada gap antara pikiran kita dengan pikirannya Tuhan? Amin. Sekolah teologi tidak serta-merta menyatukan pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Setuju? Makanya orang-orang sekolah teologi masih ada yang menyebarkan ajaran sesat. Karena gapnya belum selesai. Kita nggak usah bahas hal seperti itulah. Ya, lain forumnya saudara. Mari kita lihat apa yang saya tuliskan seperti ini saudara. Tujuan orang percaya mencari Tuhan selayaknya sama-sama 2, 3. Menyelaraskan pikiran dan cara hidup dengan pikiran Tuhan dan cara hidup sesuai keinginannya. Amin. Jadi bukan hanya sekedar datang ke gereja, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, tapi ada kemauan untuk apa? Menyelaraskan pikiran dan cara hidup kita dengan pikiran dan cara hidupnya yang diinginkan oleh Tuhan. Di sini baru terjadi perubahan. Amin. Terus kita lihat lagi. Jadi, sama-sama. Bukan hanya agar tambah diberkati, disembuhkan, dipulihkan, dan mengalami mujizat saja. Boleh enggak kita berdoa untuk kesembuhan? Boleh. Sampai hari ini kita berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami sakit dari antara jemaat. Dari keluarga dan sebagainya. Boleh enggak supaya kita berdoa untuk supaya orang dipulihkan? Boleh. Boleh enggak supaya orang mengalami mujizat? Boleh. Tetapi ketika kita datang mencari Tuhan, kita perlu memahami, itu merupakan sebuah tindakan. Bukan hanya datang membawa tubuh kita ke dalam gereja. Tetapi kita datang dengan maksud menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Menyelaraskan cara hidup kita dengan cara hidup yang Dia inginkan. Yang setuju katakan amin. Inilah yang mendatangkan perubahan. Kenapa Yehuda tidak mengalami perubahan?
Bahkan ada seorang nabi yang bernama Yeremia. Suaranya begitu menggelegar, penuh dengan kuasa. Tetapi selama pelayanannya tidak ada orang yang respon. Karena mereka berpikir, kami sudah beribadah. Kami sudah melayani. Kami sudah memberikan persembahan korban. Kami sudah melakukan hukum Taurat. Kami enggak butuh untuk kembali kepada Tuhan. Karena kami sudah melakukannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tahun 2025 kita harus level up. Naik tingkat. Amin. Naik tingkat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita suka nyanyi, ku kan terbang tinggi di awan. Saudara kan? Ya. Pemimpin Bujuban sering kali, mari rentangkan tangan. Hati-hati sama yang di samping. Telinganya bisa kesabet. Pulang ibadah bisa kepahitan. Ya kan? Nah, saudara, tapi pernahkah saudara berpikir sebelum terbang ada proses untuk take off? Setuju Pak ya? Dan proses take off itu, take off dan bakal landing saudara, itu adalah posisi yang paling krusial di dalam penerbangan. Setuju ya? Yang sering terbang pasti tahu itu. Ya. Makanya ketika sudah di udara, ketika terbang, seatbelt bisa dilepas, tapi disarankan tetap dipakai. Sehingga ketika turbulence terjadi, tidak terjadi kecelakaan. Begitu. Ya. Tapi ketika mau naik, itu ada saat krusial di situ. Dalam hidup kita juga demikian. Ya. Mau naik nggak gitu? Mau naik level nggak saudara? Setuju saudara? Ya. Kita perlu yang namanya naik level itu. Mari kita lihat. Hari ini cuma 2 saja saudara ya, kita belajar ya. 2 hal saja, agar terhindar dari enggak nyambung itu saudara. Mari kita mencari Tuhan yang ditandai dengan, apa tandanya? Fokus, yaitu apa? Arah yang baru. Arah yang baru, artinya apa saudara? Kalau kita bisa lihat di sini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Tadi ayat bacaan kita. Lalu di sini bicara tentang apa? Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kembalilah kepada Tuhan. Kembali di sini bicara tentang apa saudara? Bukan hanya lama ke gereja lalu kembali ke gereja. Bukan hanya tadinya enggak berdoa lalu berdoa. Bukan hanya tadinya enggak baca Alkitab lalu baca Alkitab. Ini bukan hanya bicara masalah itu, tetapi kembali itu berbicara tentang apa? 2 hal. Yang pertama adalah arah, yang kedua adalah fokus. Amin. Ini sudah balik arah belum? Begitu. Pernah dulu punya TV yang ada tabungnya, yang ada antena dan atap? Pernah ya? Pernah semua deh kayaknya. Suaminya naik. Istrinya jagain TV. Udah belum, ya kan? Kalau salah arah kan banyak semutnya tuh. Terus orangnya goyang-goyang begini. Iya kan? Udah belum. Waduh. Wah, diarahin. Wah, udah jelas nih. Tapi kok film horor terus? Oh, ngarahnya kuburan. Enggak ada hubungannya saudara kan. Wah, teriak kan. Udah belum? Udah jernih belum gambarnya? Gitu saudara ya kan. Belum gitu ya kan. Udah lama panas-panasan suaminya di atas gitu. Belum juga, belum. Lalu istri teriak begini, ganti TV-nya. Rupanya TV-nya yang bermasalah. Saudara perhatikan baik-baik, artinya apa? Arah kita harus tepat. Amin. Artinya apa? Arah hidup kita harus tepat. Benahi dulu arah hidup kita. Tujuan kita nih mau kemana nih? Kita ikut Tuhan nih mau ngapain? Apakah hanya sekedar diberkati, berhasil, dan beruntung, atau kita mau menjadi serupa dengan Kristus? Saya ulangi ya, arahnya harus tepat. Apakah cukup hanya sekedar berhasil, beruntung, sukses, semakin kaya, semakin lama semakin kaya, sehingga sangat kaya, seperti itu kan di dalam Kejadian pasal 29, ya. Atau kita mau menjadi serupa dengan Kristus? Arahnya kemana? Amin saudara. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, antenanya harus jelas. Amin. Arahnya harus jelas.
Sehingga kekristenan kita bukan kekristenan yang dangkal, saudara. Karena arah kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Fokus kita gimana? Fokusnya adalah apa yang Kristus katakan. Itu kita perlu belajar untuk melakukannya. Apa yang Kristus teladani, itu kita perlu belajar untuk melakukannya. Saya sebagai orang tua, sebagai suami juga bukan orang tua atau suami yang sempurna, saudara. Ini ada anak-anak saya, ya, ini ada istri saya, satu-satunya. Ya. Tapi bukan satu-satunya yang kuandalkan, itu bukan, itu Tuhan. Ya. Mereka tahu kelemahan saya. Mereka tahu apa yang menjadi kejelekan saya gitu. Timbal balik sih sebenarnya saya juga tahu kejelekan mereka, maksudnya begitu. Tapi ada upaya menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Arahnya ini harus jelas nih. Terus yang kedua, fokus ya. Fokus kita. Fokus kita apa nih? Mau nggak diserupakan? Mau nggak belajar taat? Ada jatuh bangun nggak? Ada. Bisa gagal? Bisa. Tanya sama anak-anak saya berapa kali saya minta maaf sama mereka. Pernah naik motor? Ya. Naik motor boncengan. Berempat satu paket sudah dulu. 2 anak di belakang, paling belakang mamanya. Bapaknya agak maju dikit. Ya kan? Pada ketawa-ketawa gitu, ketawa-ketawa, salah satu ketawa-ketawa saudara ya. Ini kan jadi ketawa-ketawa begitu kan goyang-goyang begitu saudara ya kan? Ya kan? Saya cubit, salah cubit. Yang enggak ketawa tak cubit. Saya ingat banget waktu itu. Yang ketawa-ketawa waktu itu kalau nggak salah Yehuda, yang saya cubit Yoel. Saya ingat banget, mungkin mereka lupa karena mereka sudah mengampuni papanya. Kenapa Yoel yang dicubit sih? Yoel kan nggak ngapa-ngapain. Aduh sorry, karena tatapan ke depan, tangan ke belakang. Nah itu masalahnya seperti itu. Saudara perhatikan baik, saya masih punya kelemahan. Tetapi satu hal, baik arah maupun fokus kita harus kepada Kristus. Itulah orang yang mencari Tuhan. Itulah orang yang mau diubahkan, saudara. Mari kita lihat lagi. Ya. Yang kedua adalah perubahan. Meninggalkan yang lama. Kita baca sama-sama Yesaya 55 ayat 7. 2, 3. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita sebab ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Inilah yang menjadi gap antara kita dengan Tuhan. Antara pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Antara cara hidup kita dengan cara hidup yang Tuhan inginkan. Inilah gapnya saudara. Karena apa? Ada kefasikan, artinya ada juga kejahatan, orang-orang yang jahat. Dan pikiran-pikiran yang jahat. Itulah yang jadi gap kita. Kita susah untuk memahami pikirannya Tuhan dan juga cara hidup yang Tuhan inginkan. Tetapi dia memberikan solusi. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Artinya apa? Pengampunan itu membuat kita bisa berubah. Pengampunan itu membuat kita memiliki kesempatan untuk menyingkirkan gap itu saudara. Karena Tuhan kita sebenarnya lebih mau memulihkan daripada menghakimi kita. Yang setuju katakan amin. Makanya dia ajarkan kepada para murid, jangan suka menghakimi. Setuju saudara? Sebejat apapun orang, dia bisa berubah. Sebaik apapun orang, juga bisa berubah. Sebejat apapun orang, bisa berubah jadi baik. Sebaik apapun orang, bisa berubah jadi bejat. Setuju saudara? Kita tidak perlu menghakimi orang. Mari pada pagi hari ini saudara, kita belajar perkecil gap ini. Jangan sampai gap ini semakin besar. Sehingga apa? Kita datang mendekat kepada Tuhan, kita beribadah, kita berdoa, kita baca Alkitab saudara. Bahkan Alkitab sepanjang tahun saya katakan itu bagus sekali.
Tetapi saya mau katakan dari tahun ke tahun baca Alkitab katam terus setiap Desember, katam lagi setiap Desember. Tapi karakter Kristus enggak pernah muncul dalam kehidupannya. Karena apa? Tidak ada perubahan. Tidak mau meninggalkan yang lama. Sehingga apa? Gap itu tetap ada. Setuju saudara? Gap itu tetap ada. Ketika Tuhan nyatakan apa yang fasik dalam hidup kita, atau apa yang salah dalam jalan hidup kita, apa yang salah dalam pikiran-pikiran kita, cepat berubah. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk melihat, ini perubahan yang Tuhan kehendaki. Hendaklah dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, hendaklah orang jahat memperbaiki apa? Hidupnya dan mengubah jalan pikirannya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini, saudara. Ya, dikatakan begini, their lifestyle. Artinya apa? Gaya hidup. Yang salah itu harus dirubah. Ya. Nah, saya menemukan satu daftar penelitian tentang perubahan. Seperti ini, saudara. Ya, bisa muncul? Nah, itu saudara ya kan. Saya baca di sini aja deh, jadi kelihatan ya. Saya baca di sini. Nah, saudara yang dalam Tuhan dikatakan di sebelah kiri itu, saudara ya. Jangan menunggu waktu untuk berubah, tetapi berubahlah selagi ada waktu. Mengubah pikiran, mengubah nasib. Ya, di sini dikatakan begini ya. Pikiran kita akan mempengaruhi apa? Tindakan kita. Tindakan kita akan memunculkan kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi karakter. Karakter akan menentukan nasib kita. Ya. Nah, mari kita perhatikan saudara, menurut penelitian perubahan itu bisa terjadi dengan cepat. Misalnya merubah mindset. Kita cuma butuh 1 hari. Tapi merubah kebiasaan dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru butuh 21 hari. Untuk menambahkan skill dalam hidup kita butuh 90 hari. Berapa bulan? 3 bulan. Untuk tubuh yang baru kita butuh 180 hari. Tubuh yang baru ini bukan berarti kita mati dan bangkit lagi, bukan begitu. Saya membaca sebuah penelitian bahwa ternyata ini pernah terjadi, saudara ya kan, walaupun mungkin tidak berlaku untuk mungkin tidak semua orang bisa mengalaminya. Detox yang dilakukan dengan baik, dengan buah-buahan, kombinasi buah-buahan yang bagus, itu bisa memperbaharui sel-sel tubuh manusia. Minimal cuma 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, ini tubuh yang baru dalam 180 hari. Kemudian kehidupan yang baru membutuhkan waktu 365 hari. Dirimu yang baru membutuhkan apa, saudara? 1095 hari. Ini menurut penelitian. Belum ada unsur mujizat, lawatan Tuhan, tuntunan Roh Kudus. Saya percaya kalau ada mujizat, tuntunan Tuhan, lawatan Roh Kudus bisa lebih cepat. Setuju, katakan amin. Berarti apa? Melalui penelitian ini saja orang bisa melihat bahwa hidupnya bisa berubah. Apalagi ada tuntunan Tuhan, ada firman Tuhan, ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, pasti bisa berubah. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari arahkan hati kita, arahkan hidup kita untuk mencari Tuhan. Arah dan fokus kita, benahin. Jadilah orang yang terus mau menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang kedua, alami perubahan. Melalui hal yang ilmiah ini saja, semua orang bisa percaya, orang pasti bisa berubah. Apalagi ada Roh Kudus, ada firman Tuhan, ada tuntunan Tuhan yang kau dapatkan setiap ketika engkau mencari Tuhan dengan hati yang terbuka. Tuhan Yesus memberkati. Kita baca dulu ayat selanjutnya, kita bangkit berdiri sama-sama. Baru ini terjadi, saudara. Mari kita lihat. Ini kan suka dikutip nih, tapi lepas dari konteksnya. Ya. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan apa? Berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ku di situ artinya Tuhan yang menyuruhkan firman itu sampai ke dalam hidup kita. Ketika arah kita, fokus kita benahi. Lalu ada hidup yang mau berubah. Saya percaya ayat ini berlaku bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita arahkan hati kita pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang